Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir untuk technical meeting kita pada sore hari ini ya. Ini sambil menunggu teman-temannya, nanti kalau teman-temannya masuk yang ketinggalan nanti saya siapkan rekamannya. Nah, untuk persiapan AN ini, jadi kalian adalah yang akan mewakili sekolah dalam pelaksanaan asesmen nasional dan nanti membawa penilaian untuk sekolah. Nanti insya Allah akan ada hal-hal yang akan saya sampaikan di sini terkait pelaksanaan asesmen nasional gladi bersih kita yang gladi bersihnya besok Senin gitu ya. Nanti untuk pas pelaksanaan asesmen nasional insya Allah nanti kalau ada perubahan atau ada hal-hal tertentu nanti kita ada technical meeting lagi untuk pelaksanaan. Jadi ini untuk persiapan kita yang gladi bersih besok. Saya share dulu. Nah, ya. Oh ya, tadi sudah melihat ini ya, sesi ya. Sudah melihat sesi? Sudah. Oke. Ingat-ingat berada di lab mana dan sesi berapa. Itu yang kalian ingat karena saya akan menyampaikan teknisnya. Jadi nanti bagi yang belum mengetahui lab utara itu mana, lab selatan itu mana. Nah, ini akan saya perlihatkan ya. Jadi nanti biar kalian pas datang ke sekolah nggak bingung. Karena kelas 11 walaupun sudah kelas 11 tapi mungkin belum pernah ke sekolah karena baru ini ya. Kemarin-kemarin sekolahnya online. Sudah tampil ya? Sudah bisa terlihat? Sudah, Ustazah. Sudah, Ustazah. Sekarang kalian lihat yang pertama ini jadwal mata pelajarannya untuk gladi gitu. Nah, untuk gladi jadwalnya ini ya. TM gladi bersih untuk jadwalnya nanti hari 2 hari. Hari pertama itu hari Senin, hari Selasa hari kedua. Jadi nanti pas pelaksanaan AM-nya juga 2 hari. Tetapi kemarin diinfokan tanggalnya kan 27 sampai 30. Memang 2 hari di antara 27 sampai 30. Nah, kita dapat yang mana itu belum tahu. Apakah 27, 28, ataukah 29 dan 30. Jadi nanti kita melihat ya nanti diinfokan yang kita dapat jadwal yang mana. Karena memang jadwal misalkan kalau kita jadi bersihnya tanggal 6 sih, nggak tanggal 8 atau 9, itu bukan kita yang menentukan ya, itu di sana yang menentukan. Nah, kemudian yang pertama yaitu sesi 1 itu dimulai jam 07.30 sampai 09.40. Jadi bagi peserta yang kejatah sesi 1 gitu ya, kalian datangnya 15 menit sebelum jadwal pelaksanaan. Bagaimana dengan yang sesi 2? Kalian juga nggak usah datang pagi, datangnya sesuai jadwal aja. Jadi karena sesi 2 itu dimulainya jam 10.40, silahkan nanti hadirnya 15 menit sebelum pelaksanaan, jadi nggak perlu datang dari pagi. Sehingga yang sesi 1 itu kan selesai jam 9.40 nih. Nah, kalian setelah jam 9.40 ini boleh pulang, nggak harus menunggu sampai yang sesi 2 selesai. Nanti di sana insya Allah nanti akan dibersamai dengan Ustazah Putri dan Ustazah Zirli. Jadi kalian bisa saling kenal, boleh kenalan bagi yang belum kenal. Jadi nanti silakan hadir 15 menit sebelum pelaksanaan gladi bersih. Kemudian materi di hari pertama seperti yang tertulis di sini ya, ada literasi. Ada literasi. Pertama tuh latihan dulu nanti dari sananya. Jadi latihan login dan lain sebagainya. Kemudian literasi membaca 90 menit soalnya. Kemudian dilanjutkan dengan survei karakter. Ini 30 menit. Kalau yang jadi bersih AN ini berbeda dengan TO ya. TO kemarin kan bisa dikerjakan online di rumah. Karena itu kan pembuatnya kayak kita kerjasama dengan vendor mana yang mengadakan layout. Sedangkan untuk gladi bersih
ini langsung dari pusat, dari Kementerian Pendidikan. Jadi memang untuk KN itu dilaksanakannya harus di sekolah, walaupun model online ataupun semi online. Nah, kenapa kita memilih semi online? Online tetap di sekolah loh ya, nggak di rumah gitu. Kalau online itu kayak setiap komputer harus diinstal sesuatu program gitu ya, untuk online. Dan di sana tidak memastikan kemampuan jaringannya. Jadi apakah nanti error dan tidaknya kan ya, kita kalau kebanyakan yang akses nanti error gitu. Makanya daripada error, makanya kita menggunakan yang semi online. Jadi sama pelaksanaannya di lab komputer. Pembagian labnya sesuai yang tadi saya share, nanti silakan diperhatikan. Kemudian untuk hari kedua itu jadwalnya adalah numerasi dan survei lingkungan belajar. Ini jadwal sesinya sama. Yang hari pertama dapat sesi 1, yang kedua juga tetap dapat sesi 1. Jadi nanti berangkatnya sesuai jamnya aja, jadi tidak perlu menunggu lama. Cukup 15 menit sebelum pelaksanaan, nanti hadir ke sekolahnya. Menggunakan seragam ya. Misalkan ada yang belum punya jilbab putih, terjadwal sesi 1, silakan pakai jilbab yang mendekati warna yang dari rumah nggak apa-apa, karena ini masih jadi bersih ya. Jadi nanti pas mau pulang, bisa mengambil di TU. Karena TU-nya bukanya jam 8 gitu ya. Jadi kalau misalkan terjadwal sesi 2, boleh agak ganti dikit terus ambil jilbab dulu di TU, itu nggak masalah. Jadi nanti yang penting nanti pas pelaksanaan AN bisa menggunakan seragam dengan baik gitu ya. Lengkap seragamnya. Kemudian ini tadi, nah bagi yang siswa membawa kendaraan dengan ketentuan kendaraannya itu berarti surat-suratnya lengkap, punya SIM gitu ya, taat peraturan lalu lintas, kalau mau bawa motor boleh. Nah, parkirnya nanti di gedung C. Kalau kalian perhatikan gambar ini, ada ini sisi utara jalan di SMA IT Abu Bakar, itu samping toko cat Wawa ini, Wawa. Nah, nanti di sini, di basement bawah ini, di lantai bawah ini adalah tempat parkir. Parkirnya di sini. Jadi langsung belok, ambil sini ya. Parkirnya di sini. Begitu juga lab utara. Lab utara itu berada di belakangnya gedung ini. Jadi silahkan nanti masuknya di sini juga. Lewatnya ini juga. Nanti masuk itu cek suhu dulu. Nanti yang di sini didampingi Ustazah Putri, cek suhu dan cuci tangan. Di sini ada wastafel cuci tangan ya. Cuci tangan, kemudian masuk. Nah, lab utara itu posisi di belakangnya ini. Nanti kalian lurus saja masuk nih, di bawah ini kan ada ini ada lorong masuk ya. Lurus mentok. Nah, mentoknya itu adalah lab komputer yang disebut lab utara. Jadi nanti kalau lab utara berarti posisi di sini. Bagaimana dengan yang lab selatan? Lab selatan itu berada di gedung yang ini. Nah, ini posisi memang kenapa selatan? Karena ini berada di selatan jalan. Di samping BMT BIF. Posisi cuci tangan di mana? Di sini ada, di sebelah sini itu ada lapangan, itu juga ada cuci tangan. Kalian cuci tangan di sini. Nah, nanti di sini cek suhu dan disuruh cuci tangan, itu nanti ada Ustazah Zirli yang membersamai. Nah, di sini. Jadi lab komputer selatan itu berada di gedung ini. Letaknya di mana? Di lantai 3 gedung ini. Di sini ya, di lantai 3. Nanti kalian bisa lewat tangga depan di sini. Ini pintu masuk itu nanti ada terbuka ya. Nanti di samping pintu masuk nanti ada tangga. Bisa kalian naik sampai lantai 3 gitu ya. Naik sampai lantai 3. Nah di sini labnya di sini di lantai 3 ini. Kemudian alurnya bagaimana? Alur kalian berangkat gitu ya. Jadi tadi sesuai informasi bahwa hadir sesuai sesinya dan 15 menit sebelum jadwalnya. Kemudian saat memasuki area sekolah, silakan melakukan cek suhu dan mencuci tangan. Nah, untuk peserta gedung utara tadi ya, sesi pertama itu siswa putra semua gitu ya. Siswa putra semua itu berada di sesi 1, itu langsung menuju lab komputer gedung utara. Kemudian tasnya diletakkan di rak, ada rak di depan lab itu ada rak-rak gitu ya banyak. Silahkan ditaruh di situ. Dan yang boleh dibawa masuk ke dalam ruang itu hanya alat tulis. Pulpen. Kalau kertas coret-coretan nanti bisa disediain oleh panitia. Kalau literasi perlu nggak? Membaca tuh nggak perlu reorean nih. Boleh membawa alat tulis sendiri, pulpen gitu ya. Kemudian jika sudah selesai, siswa putra tadi sudah selesai mengerjakan, itu boleh langsung pulang. Jadi nggak usah menunggu yang sesi 2 dimulai. Begitu juga dengan siswa sesi 2, gedung utara.
Jika sudah datang lebih dulu gitu ya, silahkan nanti bisa menunggu di ruang transit. Ruang transitnya bisa kalian gunain adalah aula yang di gedung itu juga. Jadi setelah masuk ini tadi ya, kan masuk sini sebelum mentok nanti ada tangga naik. Nah aula itu di tangga naik itu namanya langsung dapat aula nanti. Jadi sebelum mentok ada tangga naik, nah itu ada aula di sana. Jadi nanti di situ ruang transitnya kalau menunggu. Kemudian siswa yang sesi 2 langsung ya, nanti ada Ustazah Putri yang di aula gedung 2. Kemudian bagi peserta gedung selatan, nanti ruang transitnya itu berada di perpustakaan. Silakan nanti kalian ke perpustakaan untuk kalau udah datang gitu ya, silakan ke perpustakaan. Kalau belum jamnya masuk lab itu kalian nunggu di perpustakaan nggak apa-apa sambil baca-baca buku. Nah ini perpustakaan di gedung yang tadi sama gedung ini gitu ya. Cuman ini tampak belakang, ini tampak belakang. Nah ini bagian depannya, ini bagian belakangnya. Silakan kalian nanti masuk sini jalan gitu ya. Nah mentok belakang itu nanti akan ketemu perpustakaan Baitul Hikmah. Di mana perpustakaannya? Kalian nanti di sini ada tangga ke bawah, jadi di basement perpustakaannya. Kalian di sini turun gitu, nanti disitulah perpustakaan di bawah ini. Jadi lurus dia dari lapangan basket, nanti belok sini di perpustakaan. Begitu juga dengan ini, masuk di ruang ujian hanya membawa alat tulisnya aja. Dan sebenarnya ada kartu ujian, tapi karena kartu ujiannya itu bukan kita yang membuat ya. Kartu ujian login itu dari pusat, daftar hadir juga dari pusat, bukan kita yang membuat. Jadi karena sampai sekarang belum dibagi seperti yang simulasi kemarin, harusnya itu nanti akan dibagi di ruangan sama proktor yang mendampingi di dalam ruangan. Jadi nanti yang sudah selesai, insya Allah akan disediakan snack. Kemudian ada tata tertib. Saya tampilkan dulu tata tertibnya. Nah, tata tertib ya. Bahwa siswa dalam kondisi sehat, keluarga anggota juga sehat ya. Kemudian seperti tadi, datang mencuci tangan dengan sabun. Tempat cuci tangannya yang tadi, kalau kalian cuci tangan di gedung utara atau selatan, semuanya sudah banyak tempat cuci tangan. Kemudian cek suhu tubuh. Kemudian jangan lupa selalu gunakan masker. Ini masker 3 lapis ini anjuran dari dinas ya. Jadi ini sudah tata tertib dari pusat. Peserta menggunakan masker kain 3 lapis atau masker bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Kemudian harus selalu menjaga jarak dari teman-temannya gitu ya. Jangan terlibat kontak fisik berdekat-dekatan. Usahakan selalu menjaga jarak. Nanti ini dipantau Ustazah Putri dan Ustazah Zirli. Dengan guru juga ya, nggak perlu salaman kalau sekarang ya, cukup menyapa nggak apa-apa, tapi tetap memperhatikan menjaga jarak. Terus hadir di sekolah paling lambat 15 menit sebelum AN dimulai. Berarti juga seperti itu. Nah, boleh membawa kendaraan itu jika sudah memiliki SIM dan mematuhi peraturan lalu lintas. Tas, HP bagaimana? Boleh dibawa atau tidak? Kalau secara ke sekolah, kalau mau bawa silahkan. Tapi nanti penjagaan jaga sendiri ya, nanti pengamanan. Tapi tidak boleh dibawa masuk ke ruang ujian. Jadi kalau ke ruang ujian tidak boleh dibawa. Nanti misalkan dimasukin ke dalam tas, kemudian dititipin ustazah, nggak apa-apa. Yang boleh masuk tadi adalah kartu ujian dan ATK. Kartu ujiannya nanti kalau belum ada, nggak masalah, kita yang mikir. Nanti kalaupun kayak seperti kemarin ya, hari Senin pagi baru keluar, nanti kita printkan, dibagikan saat itu juga. Nah, snack dan minum itu boleh bawa masing-masing ya. Jangan berganti-gantian atau jangan minta-mintaan gitu ya. Nah, tapi tetap tidak boleh dibawa masuk ruang ujian. Jadi silakan kalau untuk membawa snack dan air minum. Kemudian sebenarnya di data itu kan ada yang namanya peserta cadangan. Tujuan dari peserta cadangan itu juga bukan kita yang memilih ya, bukan sekolah yang memilih, itu sudah dari pusat.
cadangan itu sudah ditentukan dari sana. Kalaupun kalau suruh milih, saya akan memilih siswa yang jelas sudah ada gitu ya. Yang sudah ada di asrama kan tinggal diambil, tinggal suruh ujian gitu. Tapi ternyata kan tidak bisa. Lihat kan di sini. Nah, ini ada beberapa siswa cadangan. Sebenarnya tujuan dari cadangan itu, kita kan dalam kondisi saat ini yang seperti ini, kan kita tidak tahu waktu pas pelaksanaan hari H, ada tiba-tiba yang sakit. Nah, di situ peserta cadangan itu harus standby seperti itu. Harus standby harus ada di dalam lokasi. Jika tiba-tiba ada yang sakit, itu siap menggantikan. Itu tujuan dari cadangan. Dan ini bukan sekolah yang memilih, akan tetapi untuk gladi bersih, ini sudah saya tentukan, sesi dan ininya, ini cadangan itu adalah yang untuk gladi ya. Ini saya sudah tentukan, ini menggantikan beberapa siswa yang belum hadir di asrama. Insya Allah akan disiapkan gelombang 3 kehadiran untuk peserta-peserta khusus gitu ya. Gelombang 3 kehadiran yang peserta-peserta khusus AN ini, insya Allah akan dibahas di sekolah itu untuk yang akan hadir persiapan AN ini. Tapi, nah oleh karena itu, ini peserta cadangan sementara sudah diplotkan sesinya. Jadi silakan datang sesuai sesi ini. Tapi nanti pas pelaksanaan itu tetap harus hadir seperti itu. Harus hadir seperti yang lain gitu ya. Jadi tujuan dari cadangan itu adalah harus siap gitu, harus siap menggantikan juga tiba-tiba ada yang tidak bisa hadir sakit gitu. Itu kan saat ini kan kita tidak bisa menduga ya siapa yang tiba-tiba sakit, namanya juga sakit itu kan tidak terduga. Saya pengennya sehat terus, nggak ada yang pengen sakit seperti itu. Itu tujuan dari siswa cadangan. Jadi nanti silakan diperhatikan sesinya. Ini ada 2 hari, 6 dan tanggal 7. Kalau ada pertanyaan, silakan angkat tangan boleh, ditulis juga boleh. Ini ada yang belum datang ya, agak banyak ya. Oke, silakan mengajukan pertanyaan bagi yang ingin bertanya. Adakah yang kira-kira masih belum jelas? Atau ada hal-hal yang perlu ditanyakan? Boleh silakan ditanya langsung, tunjuk tangan, atau langsung ngomong, karena ada temannya yang lain. Atau boleh dituliskan di kolom chat. Untuk besok, intinya pakai sepatu gitu dulu nggak apa-apa. Yang penting pakai sepatu dulu ya. Intinya yang diusahakan pakai sepatu. Yang punya hitam, alhamdulillah. Kalau belum ada, ya usahakan yang penting bawa pakai sepatu dulu. Kan pakai seragam ya, pakai sepatu ya. Pasangannya seragam bukan sepatu. Ada lagi yang mau bertanya, silakan dituliskan boleh. Ada yang belum jelas gedungnya di mana? Apakah ada yang belum tahu alamat SMA IT di mana? Nanti saya share log ya di grup taruh nanti. Siapa tahu belum tahu alamatnya di mana, atau cari di Google aja, cari di map itu boleh. SMA IT Abu Bakar, langsung searching itu bisa. Ustazah, dapat snack enggak? Dapat dong, masa enggak sih? Soalnya tadi di tulisannya yang dapat cuma yang ini, Gedung Selatan. Oh, semuanya dapat. Semuanya dapat. Terima kasih. Untuk besok, kalau udah selesai ngerjain, boleh langsung pulang. Boleh langsung pulang. Boleh langsung pulang ya. Oh iya, ini di sini sudah ada siswa yang dari Jomblangan, yang asrama Jomblangan, ada yang hadir di sini? Ada nggak? Gaitsa Ustazah. Ada ya. Di sini ada ya. Oke, yang asrama Jomblangan itu kan perjalanan saya sama itu kan jauh ya. Nanti akan dijemput ada 3 orang sesi berapa itu. Dan nanti dijemputnya sesuai sesi ya Mbak. Nanti disampaikan ke temennya yang belum hadir. Dijemputnya sesuai sesi. Jadi kalau pagi dijemputnya pagi, nanti udah selesai dianterin lagi ke Jomblangan, kemudian sekalian bawa yang sesi 2. Itu ya nanti diinfoin ya ke temannya ya. Oh iya, satu lagi ada tambahan ini dari kepala sekolah. Mungkin nanti akan di-share infonya ke guru-guru pengampu kelas 11. Jadi selama kalian mengikuti tryout, gladi bersih, ataupun pelaksanaan AN nanti, kalian kan besok berarti kalian
dibebas tugaskan dari KBM untuk hari besok. Dibebas tugaskan dari KBM dan dibebas tugaskan dari tugas-tugas yang ada di hari kalian melaksanakan AN. Jadi insya Allah penilaian kalian tetap dapat, kayaknya penilaian teman kalian jika misalkan tidak sempat mengerjakan gitu ya, tetap dapat nilai walaupun tidak mengerjakan tugasnya karena kalian sudah bertugas di asesmen nasional. Itu ada yang minta kayak gitu Kak kemarin? Pengen yang kayak gitu ya? Jadi nanti insya Allah itu sudah disetujui kepala sekolah, tinggal nanti diinfokan ke guru. Insya Allah hari ini akan saya infokan ke guru terkait itu ya. Jadi nanti kalian bekerjalah dengan baik atau untuk menyelesaikan asesmen nasional baik dari gladi bersih sampai nanti pelaksanaan dikerjakan dengan baik. Jadi nanti untuk tugas di hari itu yang harusnya kalian mengerjakan tugas ABCDE di KBM, karena kalian tidak ikut KBM, itu nanti tetap dianggap masuk dan dianggap sudah mengerjakan tugas di hari itu. Ada yang bertanya lagi? Boleh ditulis, boleh bertanya, boleh berbicara, silahkan. Afwan, Ustazah, itu dibebaskan tugasnya pas jam kita dapat sesinya aja apa setelah dalam walaupun satu udah selesai? dalam satu hari. Dalam satu hari AN. Diusahakan. Tapi kalau misalkan kalian pengen nilai lebih bagus, tapi mau ngerjain, alhamdulillah. Tapi secara umum, insya Allah dari kepala sekolah sudah menyetujui untuk kalau tidak mengerjakan tetap mendapatkan nilai. Ustazah, kita di model tetap perlu kayak presensi izin gitu nggak? Nanti izinnya langsung disampaikan dari sekolah, nggak usah izin karena dianggap masuk. Kan dianggap masuk. Nanti Ustazah yang menyampaikan ke guru bahwa peserta AN itu dianggap masuk, bukan dianggap izin. Maksud ya? Ada lagi yang bertanya? Ada lagi? Nggak ada? Sudah nggak ada yang perlu ditanyakan. Ini karena yang hadir itu masih ada berapa nih yang belum hadir ya? Sekitar 15 ya yang belum hadir ya. Oh enggak deh, karena ada yang barengan kan? Ada yang di asrama kan barengan. Ada pertanyaan? Nggak ada ya, kalau nggak ada saya akhiri. Kita akhiri pertemuan technical meeting ini. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, jadi nanti silahkan, yang penting kalian besok hadirnya sesuai sesi. Yang pagi datang pagi, yang siang datangnya siang aja, nggak apa-apa. Kemudian usahakan menggunakan seragam. Bagi jilbabnya yang belum punya, yang masih di TU bisa diambil besok. Di TU itu pokoknya jam 8. Jadi jam 8-an baru bisa diambil. Kalau misalkan pagi gimana, pagi TU-nya belum ada, silakan menggunakan jilbab yang kalian miliki dulu. Jadi nanti pas pulangnya ngambil di TU itu nggak apa-apa. Intinya nanti pas pelaksanaan AN, kalian sudah siap berseragam semua. Kalau pas AN, kayak kan ini sistem AN ini persis banget sama UNBK. Kalau UNBK itu kan dipantau, nanti ada pengawas yang datang. Kalau AN ini kurang tahu nanti bagaimana. Dan untuk pengawas, kalau untuk gladi bersih, nanti pengawasnya baru guru kita ya, proktor yang ada. Tapi kalau settingan dari dinas, saat AN berlangsung, pengawasnya di ruangan itu nanti guru dari sekolah lain. Udah saya akhiri ya, karena nggak ada pertanyaan lagi. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Semoga nanti sudah paham sekolahnya, letak labnya, itu saya sudah jelasin tadi, posisi labnya. Jadi jangan bingung nanti sampai sekolahan. Boleh, kalau bingung silakan nanti ditanya dengan satpam labnya di mana. Jadi kalau utara itu di gedung utara, biasanya itu lab utara tuh gedung D namanya. Kemudian kalau lab selatan itu di gedung B. Oke, gitu ya. Saya akhiri pertemuan kita. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.